Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini, siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Dan alhamdulillah pula, jadi pada siang hari ini kita akan mendengarkan sekaligus memberikan waktu kepada teman kita mengemban atau memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak, yaitu terkait dengan budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita, khususnya terkait dengan 5 kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi nanti kita akan lebih banyak mendengarkan, ya, bertanggung jawab terkait dengan apa sih 5 kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrolnya bagaimana, dan segitiga restitusi itu yang bagaimana. Jadi insya Allah nanti kita akan dengarkan pemaparan dari teman kita, Ibu Guru Denok Dwi Apridiana SPD, yang akan memaparkan terkait dengan budaya positif. Selawat serta salam selalu tercurahkan akan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, jadi marilah kita cermati, simak bagaimana budaya positif yang dimaksud oleh pemateri teman kita Bu Denok Dwi Apridiana terkait dengan 5 kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk menghemat waktu, mari kita dengarkan dan kepada pemateri Ibu Guru Denok Dwi Apridiana kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru dari SDN 3 Belike yang telah meluangkan waktunya untuk mau bersama-sama kita berkumpul di sini membahas dan mendiskusikan mengenai pengembasan modul 1.4 dari yang sendiri, yaitu Dwi Apriliana, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Lombok Barat, di mana topik yang kita bahas pada pagi hari ini adalah budaya positif. Sebagai seorang guru, itu memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah.
budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai seorang guru sering merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh siswa. Nah, sekarang kita sudah memasuki kurikulum merdeka. Di sini ada perubahan paradigma. Nah, sebelumnya mungkin bisa berpasang-pasangan ya. Kita melakukan sebuah percobaan sederhana saling menggenggam. Kita ibaratkan saling membuka genggaman gitu, berusaha membuka genggaman berpasangan. Satu orang berusaha untuk menggenggam, kayak mengilustrasikan ada sesuatu berharga di tangannya yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Sedangkan temannya yang satu berusaha untuk membuka genggaman tersebut. Coba ayo, silahkan dicoba. Digenggam terus menurun, misalnya berusaha membuka genggaman dari Bunda Made. Apakah Bunda Made mau membuka genggamannya atau tidak? Itu kan bergandengan namanya. Satu yang Satu ya. Jadi satu cara merayu. Bagaimana caranya merayu supaya genggaman temannya itu mau terbuka? Kira-kira temannya mau membuka tidak genggamannya itu? Ayo, bagaimana? Ada yang berhasil? Siapa yang berhasil? Iya. Coba kita tanyakan dulu sama Bu Maryam. Apa alasannya kenapa Bu Maryam membuka genggamannya? karena usahanya Bu Sukila sangat kuat untuk membuka genggaman saya. Oh gitu. Terus kalau dari sini kenapa Bunda tidak mau membuka genggamannya, Bun? Ya ada sesuatu yang tidak mau saya berikan sama Bu Nurul. Oh gitu. Ya. Jadi yang memegang kontrol itu sebenarnya siapa? Bu Made. Yang memegang kontrol untuk membuka sebenarnya siapa? Sebenarnya saya, tapi Ya. saya tidak kuat kan? Iya, yang mempunyai genggaman ya. Jadi yang memegang kontrol itu sebenarnya adalah yang memiliki genggaman. Jadi dia bisa mengontrol dirinya untuk tetap mempertahankan atau malah sebaliknya membuka genggamannya untuk orang yang diinginkan. Begitu juga dengan siswa kita, Bapak Ibu guru. Jadi sebenarnya kita itu tidak memegang kontrol atas siswa kita. Siswa itu punya kontrol dari dirinya sendiri. Jadi jika selama ini kita bisa berpikir bahwa siswa kita bisa kita kontrol, sebenarnya itu hanya ilusi belaka. Sebenarnya siswa kita memberikan kontrol pada dirinya sendiri untuk menerima kontrol dari kita sebagai seorang guru. Di sini yang akan saya paparkan mengenai budaya positif. Yang pertama mengenai teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lalu ada 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, kenapa kita bahas di sini? Karena budaya positif itu erat kaitannya dengan disiplin. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apa itu disiplin? Ayo. Apa disiplin? Tepat waktu. Menurut Bu Guru, tepat waktu. Yang lain? Menaati aturan. Mentaati aturan. Ya, semuanya betul ya.
Sebenarnya kata disiplin itu lebih kepada kontrol diri. Kalau menurut bahasa Latin, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk memperoleh suatu kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi selama ini kadang-kadang kita menganggap bahwa disiplin itu penuh dengan sesuatu yang terasa berat sekali, bukan menyadari bahwa kedisiplinan itu adalah sesuatu yang memang kita butuhkan dari diri kita sendiri, kayak merasa terpaksa menjalankan yang namanya disiplin. Nah, di sini ada satu kutipan yang menarik dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Di sini ada beberapa tindakan yang sering kita jumpai di sekolah. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Misalnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa ini hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman. Lalu kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Apa? Konsekuensi, karena kan pelajaran PJOK. Nah, jadi Bapak Ibu guru kan sudah lebih senior dan sudah lebih tahu ya, bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Jadi di sini yang akan paparkan lebih jelas apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, hanya sementara. Kalau hukuman, anak akan membenci kedisiplinan, tapi jika konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman akan mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ada hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman, di situ akan menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, anak akan merasakan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan merasa diasingkan, tapi untuk sementara waktu. Ini adalah teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu seperti tadi menyakitkan, tidak terencana, bersifat satu arah, fisik dan psikis. Kalau konsekuensi terencana dan disepakati umumnya oleh guru, membuat tidak nyaman dalam waktu yang pendek dan berdasarkan data. Nah, berdasarkan teori yang terbaru yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh manusia itu pasti punya tujuan, pasti punya alasan, ya. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup, butuh makan, papan, pangan dan sandang. Terus ada butuh kasih sayang dan rasa diterima. Terus ada kebutuhan akan penguasaan, berusaha untuk menguasai, misalnya menguasai materi, menguasai kelas, itu kita punya perasaan seperti itu, ya, ingin penguasaan. Terus ada kebutuhan akan kesenangan, lalu kebutuhan akan kebebasan, bebas berekspresi, bebas mengungkapkan pendapat dan lain-lain. Ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru, yang dijalankan oleh guru. Yang pertama itu posisi penghukum. Lalu yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi manajer. Yang penghukum, posisi guru sebagai penghukum ini yang bagaimana sih? Biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari-jari menunjuk dan menghardik. Nah, terus posisi yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dengan lesu. Lalu ada posisi teman, nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Lalu ada posisi pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Dan yang terakhir, posisi manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Nah, kira-kira kita ada di posisi yang mana, ya? Di posisi yang mana kira-kira? Macam bahasa kita selamanya. Iya. Jadi bisa sesuai dengan kebutuhan, ya. Ya. Sekarang kita tonton mana sih yang dimaksud posisi teman, mana posisi. Kita sama-sama saksikan, ya, perbedaannya. Lutut tadi mana lututnya? Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren. Nah ini. Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Maaf ya, Bu. Maaf. Walaupun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Terakhir, posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Tadi itu adalah contoh dari 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, kira-kira kita lebih sering pakai yang mana? Jujur-jujuran yang apa? Kalau saya tergantung ya, tergantung dari sikon. Kalau mau jujur, apa yang keempat itu tadi? Pemantau. Saya lebih ke situ kalau saya pribadi. Cuma ada salah satu kadang kita tidak bisa munafik karena kita kadang terpancing suasana gitu. Tergantung dari suasana kondisi perut, tergantung kondisi benar. Tanpa kita munafik yang begitu itu pasti pernah kita alami. Tapi kalau saya pribadi, saya cenderung ke yang nomor 4 seperti itu. Terima kasih Bu Guru. Nah, jadi kira-kira mana yang paling ideal yang kita lakukan? Ya, yang nomor 5 ya Bapak Ibu ya. Itu adalah yang paling ideal ya. Selanjutnya untuk mengatasi ada namanya segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau tadi kita sudah membahas tentang posisi kontrol, sekarang
kita menuju ke segitiga restitusi. Treatmentnya, bagaimana cara kita untuk mengatasi siswa-siswa kita. Di mana segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu memvalidasi masalah dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, biasanya ini ditandai dengan kata-kata misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini untuk tahap menstabilkan identitas. Lalu ada tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakannya. Lalu ada menanyakan keyakinan yang ketiga, yaitu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, itu untuk langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus penerapan segitiga restitusi. Dani yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Pada hari Sabtu, Dani tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolahnya. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Senin, Dani dipanggil Bu Deno untuk dimintai keterangan. Dani, Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekskul pramuka ya? Iya, Bu. Kenapa, Nak? Ini pergi ke pantai kemarin sama siapa? Wah, pasti sangat menyenangkan. Dulu juga pasti sangat senang jika diajak ikut. Namun, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang perlu kamu lakukan? Yang terhadap peraturan sekolah. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini tersebut? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka. Mungkin ada yang lain kan? Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus ikut aturan sekolah ya. Ya, Bu, saya akan lebih rajin lagi latihan pramuka. Ya, terima kasih Dania karena kamu sudah menyesali kesalahan kamu. Semoga besok kamu bisa lebih tertib lagi mengikuti kegiatan pramuka ya, lebih tertib lagi mengikuti segala kegiatan yang sudah disediakan di sekolah ini. Terima kasih Dani. Bersama. Ya, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi dari segitiga restitusi itu sebenarnya intinya permasalahan datang dari siswa, solusinya pun akan berasal dari siswa, bukan dari kita sendiri, bukan dari gurunya. Nah, bagaimana caranya supaya disiplin positif ini bisa kita terapkan di sekolah atau di kelas? Salah satu caranya yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, selama ini kan sudah ada peraturan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu bisa terbentuk dari peraturan-peraturan kelas yang sudah ada. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, dan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas
hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak dan Ibu, keyakinan kelas itu tidak perlu banyak ya, cukup 1, 2 atau 3, tapi itu bisa di apa ya? Bisa diterapkan sedikit demi sedikit. Ya, namanya kita baru berubah kan, baru memulai, jadi mulai dari hal-hal yang sedikit, misalnya dilarang mencontek, itu kan peraturan sekolah. Lalu keyakinan kelasnya seperti apa? Jujur gitu. Jadi keyakinan kelas itu harus dalam kalimat yang positif dan bersifat universal. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan Apriliana ya, Dwi Apriliana yang telah mengimbaskan ya budaya positif itu terkait dengan 5 kebutuhan dasar, diantaranya kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Kemudian 5 posisi kontrol yang semestinya kita lakukan ya. Pertama itu ada sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, dan sebagai pemantau serta sebagai manajer. Kemudian bagaimana kita melaksanakan itu dalam sebuah istilah yang namanya segitiga restitusi, di mana di sana ada bagiannya yaitu bagaimana kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Nah, itulah jadi pemaparan dari teman kita. Mungkin ada yang mau diperjelas, kita diskusikan, silahkan ya. Kami persilahkan kepada teman-teman untuk yang memperjelas ya apa yang telah disampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Yang sifatnya hanya mungkin men-stressing apa yang tadi sudah dijelaskan. Pertama kaitannya kita berbicara tentang konsekuensi dan hukuman. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, konsekuensi itu sebuah akibat dari kepatuhan atau perbuatan yang mungkin kita langgar. Kemudian kalau hukuman itu cara menerapkan sebuah tingkah laku untuk tidak berulang. Nah, hanya saja kadang-kadang memang kita sebagai guru ini, kalau kita lihat dari penjelasan tadi, lebih cenderung kepada hukuman. Karena tadi ada satu poin mengatakan penghukum, tidak pengkonsekuensi. Jadi penghukum katanya di situ, ya. Jadi penghukum. Nah, yang menariknya di sana itu tadi kalau kita lihat dari video-video yang diberikan tadi, keyakinan kelas itu justru dimunculkan di paling akhir. Di paling akhir keyakinan kelas itu dimunculkan di paling akhir. Semestinya kalau menurut dia berdasarkan teori kontrol Joslo itu, apalagi sekarang kita sudah memakai sistem kurikulum merdeka, keyakinan kelas itu bisa muncul kita dapatkan secara alami pada waktu kita melakukan asesmen. Jadi tahu betul kita apa sebenarnya yang menjadi masalah anak di situ, sehingga lebih cepat. Memang betul tadi dikatakan itu jangan menghukum dengan kemauan kita sebagai guru, tetapi hukumlah anak itu dengan kesalahan yang memang mereka lakukan. Dan memang itu dari kontrol Joslo betul seperti itu. Ketika anak tadi terlambat, dipertanyakan kenapa terlambat, muncullah sekian banyak alasan sampai dengan paling akhir keyakinan. Kalau tiap justru kebalik, sebenarnya keyakinan itu harus kita munculkan di awal untuk mengantisipasi jangan sampai alasan itu kan muncul banyak sekali. Pertama tadi ada alasannya karena ibunya telah membangunkan, kemudian muncul lagi alasan kedua. Nah, tapi kalau kita dari asesmen awal, seperti sering dikatakan Pak Kepala itu, asesmen awal itu diagnostik atau apa itu namanya,
lebih cepat kita pantau anak itu. Inilah kebutuhan mereka. Jadi kalau mereka melakukan katakanlah semodel pelanggaran ataukah hukuman, lebih cepat kita tunjukkan dengan apa yang menjadi keyakinan kelas itu. Nah, jadi kita tulis misalnya keyakinan kelas itu bahwa terlambat itu adalah sesuatu yang buruk yang tidak boleh dilakukan. Nah, ketika anak itu nanti terlambat, kamu baca apa yang menjadi keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu Pak Guru perbuatan buruk. Kamu mau berbuat buruk atau berbuat baik? Berbuat baik Pak Guru, tinggalkan berbuat buruk itu, jangan terlambat lagi. Nah, jadi kalau dia nggak sedikit kebalik, Ibu Deno, tapi nggak apa-apa lah, namanya kita berdiskusi kan begitu. Nah, jadi keyakinan kelas itu harus kita munculkan di awal sebenarnya. Ketika kita menemukan asesmen di anak-anak kita, apa sih yang jadi masalah anak-anak kita mungkin di satu kelas itu, sehingga lebih cepat kita tahu barunya diagnostiknya. Kalau misal dokter, kalau sudah dia katakan ini saya iya, jadi sudah keluar sudah obatnya. Kalau dia datang ngangkut-ngangkut berarti sesak napas, pacet sudah harunya. Apa namanya? Alat tamu itu sudah jelas, sudah keluar masalahnya. Nah, daripada kita bertanya, tidak tumbuh dia apa ada keluar, mungkin pada gede mati dia baru dipacak begituan itu. Ya. Nah, jadi saya kira itu. Ini mungkin sekedar masukan saja Bu Deno. Ya. Terima kasih pemaparannya sudah bagus. Saya juga menikmati dari tadi nih catatan saya sampai sekian banyak lagu untuk teman jam perlu tulis itu susah kita. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, silakan. Jangan tidak kelupaan. Terima kasih banyak Pak Ustadz yang sangat setuju. Sangat setuju. Acap baik. Yang sangat setuju dengan apa yang Pak Ustadz Ramil katakan tadi. Kenapa harus dimunculkan dari awal keyakinan kelas? Kan yang tadi dipaparkan itu dari awal itu adalah contoh yang sudah kita lakukan keseharian kita. Yang paling ideal itu adalah manajer. Makanya kenapa kita disuruh membuat keyakinan kelas dari awal, supaya anak-anak itu sudah tahu dulu, sudah paham dulu keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, sehingga mereka bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Dan untuk keyakinan kelas ini tidak bisa hanya sebatas kita pajang saja Bapak Ibu Guru G. Dia itu lebih tetap dalam setiap kegiatan siswa itu bila perlu kita senggol gitu, kita kuatkan. Misalnya ada anak yang membuang sampah sembarangan, kita ungkapkan kira-kira keyakinan kelas apa yang kalian sudah langgar gitu. Tapi itu sudah dalam bentuk kalimat yang positif, bukan dalam bentuk kalimat yang negatif. Keyakinan kelas itu harus ditulis dalam tulisan yang positif. Nah, tadi kan tidak boleh membuang sampah sembarangan, diganti dengan jagalah kebersihan. Bagaimana? Terima kasih. Keyakinan kelas. Ya. Memang benar apa yang telah disampaikan tadi terkait dengan keyakinan kelas. Apalagi tingkat pemahaman anak kita itu kan dari hal-hal yang umum perlu juga diberikan. Ya. Jadi misalnya terkait dengan kejujuran. Jadi bisa saja sebenarnya kan kita bolak-balik itu. Jadi keyakinan kelas tentang kejujuran. Nah, dalam hal ini juga ya perlu kita urun rebuk dengan peserta didik kita itu yang masuk bagian kejujuran ini kira-kira yang mana. Itu yang perlu kita urun rebukkan sehingga anak tahu itu jelas. Begitu juga misalnya bertanggung jawab. Nah, yang masuk dalam bertanggung jawab itu yang bagaimana? Nah, sehingga dia tahu misalnya kalau anak itu tidak mengerjakan tugas diberikan oleh Bapak Guru, Ibu Guru, ya namanya ya kurang bertanggung jawab. Nah, ini yang perlu kita terapkan anak-anak dalam keseharian kita sehingga kita akan lebih bagus gitu, lebih baik. Nah, itu ya. Jadi cuma ya seperti apa yang disampaikan tadi terkait dengan posisi awal usia itu ya memang juga kami menentukan sehingga apa yang disampaikan tadi juga asesmen awal itu yang sangat-sangat perlu. Jadi di dalam kurikulum 2013 kurikulum Merdeka ini wajib itu sifatnya asesmen karena nanti akan menentukan langkah yang harus kita
berikan layani kepada anak didik. Salah kita mengasesmen anak, maka otomatis pelayanannya nanti akan salah gitu. Ini yang perlunya asesmen awal itu benar-benar, baik itu terkait dengan kondisi kognitifnya ataupun kondisi non kognitifnya, itu ya. Mungkin yang lain ada yang perlu dipertegas ini, dikuatkan ya supaya kita lebih jelas. Ini sangat bagus ini ya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini ya, silakan ya. Ya, bismillah. Pak Mesin atau gimana ya, silakan gitu kan. Sehingga nanti kita ketemu hasil yang baik, yang pas untuk anak-anak kita. Oke, silakan Pak Mesin. Nah, mungkin sedikit aja, hanya sekedar masukan aja buat Bu Deno. Ya. Tadi kan pembahasannya udah terinci dengan begitu menarik sehingga catatan Pak Ustadz itu kan banyak. Jadi di sini hanya sekedar saya kasih masukan karena Bu Deno bikin sendiri, terus kebetulan ada argumen dari Pak Ustadz, terus jawabannya memang betul, gitu kan, jawabannya itu langsung betul. Nah, yang saya inginkan karena Bu Deno yang sudah mendesain itu semua dalam bentuk Word, yang kita inginkan argumennya Bu Deno itu sehingga yang dibikin ini bisa dibantahkan argumennya Pak Ustadz. Nah, itu hanya itu saja yang ingin kasih masukan, karena ini kan sudah dibikin sama Bu Deno. Nah, pendapatnya Pak Ustadz kan maunya seperti ini. Nah, yang saya inginkan dari pernyataan ini semua ada timbal balik apa yang ditanyakan dari Pak Ustadz. Itu aja mungkin masukan yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya, sama saya Bu Deno. Kenapa Bapak? Ya. Jadi begini ya, jadi dalam diskusi sekarang model-model sekarang ini istilahnya tidak ada yang harus dipersalahkan, ya tidak ada. Inilah kita mencari solusi yang terbaik, gitu kan. Jadi bukan pemateri ini bukan segala-galanya. Nah, tatkala ada yang lebih bagus, kenapa tidak? Gitu kan? Tidak pakai, gitu kan? Apalagi ini kita taruh belajar, gitu. Dan kebetulan ya bu gurunya ini sedang kebetulan tugasnya terkait dengan ini, gitu kan? Jadi bisa saja ya itu hal-hal yang kurang itu belum dia pahami. Jadi sehingga adalah teman yang akan membantu, gitu ya. Jadi kita yang berdiri di depan itu bukan segala-galanya ya, bukan kita sudah kuasai materi betul, artinya kita sudah yang lebih awal menerima materi itu. Jadi karena apalagi sekarang ya, sama kita di kelas Bapak Ibu guru ya, jadi jangan sampai kita berpikir anak kita itu belum tahu gitu. Sekarang kan era digital, bisa saja ya anak kita itu lebih paham dulu masalah yang ini, main game contohnya. Mungkin kita tua kalah ya, kalah dengan anak kita kalau terkait dengan main game misalnya itu. Jadi begitu pula juga ya dalam hal ini ya seperti itulah, gitu ya. Jadi bukan kita lebih bisa, lebih mampu, nah itu ya. Nah ini, jadi tidak ada rasa lebih, kita sama-sama berdiskusi. Nah itu. Sedikit ya. Nah ini mungkin ya. Oh nanti Iya, mungkin sedikit dulu Pak Guru Boksin G. Yang paparkan tadi itu sebenarnya bukan rangkaian dari awal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi itu adalah 5 posisi kontrol. Misalnya penghukum itu seperti ini loh. Terus membuat rasa bersalah seperti ini.
teman seperti ini, pemantau seperti ini, dan manajer seperti ini. Ini yang terakhir tahapan yang diharapkan. Nah, ini bukan tahapan dari 1, 2, 3 semua harus terlaksana, tidak. Tapi kita sebagai seorang guru itu disuruh memilih salah satu. Posisi mana sih? Posisi kontrol mana sih sebagai seorang guru yang bisa kita terapkan? Posisi kontrol guru seperti apa sih yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak didik kita untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Nah, kebetulan tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa manajerlah yang terbaik, yang terakhir. Makanya saya bilang mengatakan sepakat karena memang itu adalah posisi yang terbaik. Dan kadang-kala pun kita kadang dalam kehidupan nyata pun kita sudah memposisikan posisi kita seperti manajer, tapi tanpa kita sadari kita juga kembali lagi menuju ke penghukum begitu. Sekian dan terima kasih. Yang lain ada apa? Yang lain ya, yang lain dari misalnya posisi kira-kira misalnya saya melakukan ini di kelas, itu posisinya kira-kira di mana? Nah, sehingga nanti ya terutama dari pemateri yang sudah mempelajari trik-triknya bisa memberikan ya pemahaman. Ya, mungkin banyak. Kalau saya bertanya ini soalnya kalau posisinya berarti kalau keyakinan kelas itu Bu Deno dia bisa berubah begitu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi tidak mentok. Misal kita sudah buat gitu ini keyakinan kelas 4A misalnya, tapi seiring berjalannya waktu ternyata ada perubahan-perubahan positif ke arah yang lebih baik. Berarti bisa kita ubah begitu, kita tambah atau kita kurangi gitu. Iya. Jadi keyakinan kelas itu tidak bersifat baru kita buat langsung ya. blok langsung itu enggak, tapi bisa diperbaharui dari waktu ke waktu. Dan misalnya kita ingin menerapkan jujur kita bahas. Nah, pas berjalannya waktu ada lagi keyakinan kelas yang lain yang muncul. Nah, itu bisa kita tambahkan lagi di panjangan keyakinan kelas kita. Kenapa diharapkannya sedikit demi sedikit, baru 1, 2, 3 dulu, supaya anak itu benar-benar paham dulu. Misalnya jujur itu yang mana sih? Misalnya kan tidak mencontek saat ulangan, tidak berkata bohong. Itu kan banyak sekali turunan dari keyakinan kelas jujur itu. Begitu. Sekian dan terima kasih. Berarti sedikit ya. Nggak bisa jadinya kita tetapkan secara sama kayak saya bilang tadi ya. Kayak contoh yang saya punya kan 6 item. Nah, sementara yang awal-awal ini saja kan sesuai dengan bahasanya Pak Ustadz tadi untuk asesmen awalnya. Jadi kita masih meraba mungkin karena ini masih awal ya. Saya juga terus terang sampai saat ini saya belum menemukan sesuatu yang pas untuk saya sebelum menemukan chemistry lah aneh. Katakan sama anak-anak kita ya tentang keyakinan kelas. Nah, caranya untuk menemukan chemistry mengenai keyakinan kelas yang kita buat di kelas itu dengan cara curah pendapat. Bisa kita mengadakan curah pendapat, misalnya kita buat apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu bukan dari kita sendiri Bapak Ibu, tapi kita minta anak kita satu-satu tulis ke depan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Otomatis apa yang sering dia tulis, apa yang dia tulis itu adalah sesuatu yang sering dia rasakan dan sesuatu yang sering dilakukan di kelas, yang sering dia alami di kelas. Nah, dari situ kita bisa buat mengelompokkan. Asal 22 anak pasti ada 22 hal yang boleh dilakukan dan 22 hal yang tidak boleh dilakukan. Nanti itu kita mengelompokkan, baru kita kita ajak anak untuk menemukan nilai-nilai keyakinan di situ. Jadi yang belum salah. Ya, jadi awal untuk membuat keyakinan kelas itu bukan kita langsung buat tidak misalnya jujur, tidak. Tapi kita bercurah pendapat dengan anak-anak kita di kelas. Gitu. Jadi sana baru kita sama-sama membuat nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung itu, baru kita turunkan menjadi sebuah keyakinan kelas yang terus-menerus setiap hari harus kita perkuat gitu. Jadi setiap apa tingkah laku yang dilakukan oleh anak itu kita kasih tahu, oh ya anak teman kita sudah melaksanakan keyakinan kelas yang ini. Oh, anak kita melanggar keyakinan kelas yang ini. Jadi lama-lama tanpa disadari dia akan tahu dengan sendiri menjadi suatu keyakinan gitu yang membekas di hatinya. Ya. Terima kasih. Yang lain ya.
Sedikit ya, saya juga ingin ambil informasinya lebih paham gitu. Jadi keyakinan kelas ini ya harus ya diterapkan secara bertahap gitu ya, bertahap dari ya yang 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Itu ya. Jadi tidak langsung misalnya setelah kita tahu tadi gitu kan jurang pendapat dari siswa kita, jadi apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Nanti kan akan muncul gitu kan, muncul beberapa karakter, kalimat karakter atau bacaan yang ditulis oleh peserta didik kita. Nah dari sana akan muncul juga beberapa kesimpulan dari keyakinan kelasnya. Mungkin ada yang jujur di sana, bertanggung jawab, sopan, santunnya dan seterusnya. Nah ini. Jadi kan tidak semua ya, tidak semua bisa langsung diterapkan. Nah itu dari itu. Nah mungkin perlu dipilih ya. Pilih dulu dalam beberapa misalnya 1 bulan ini santunnya atau jujurnya dulu kita ambil gitu ya, begitu ya. Nah begitu nanti secara ya lambat laun akan ya terasa gitu. Jadi coba tolong dipertegas ya sama teman-teman, diperkuat gitu. Sedikit lagi dari pengalaman yang di kelas, dari asesmen non kognitif, di situ kan apa hal yang tidak disenangi oleh siswa. Di sana kebanyakan tidak senang diolok-olok, tidak senang disebut nama orang tua, tidak senang dibully dia bilang. Nah di waktu membuat keyakinan kelas juga sama, yang muncul hal yang boleh dilakukan, tidak boleh memanggil nama orang tua, tidak boleh mengolok teman. Nah di situ kan muncul akhirnya dia satu keyakinan kelas bahwa itu harus saling menghormati atau hormat keyakinan kelasnya. Di situ kan saling menghormati atau saling menghargai. Nah jadi dalam 1 bulan terakhir ini kelas 4B lagi belajar bagaimana cara kita saling menghormati, saling menghargai. Di situ kan tidak hanya sekedar saling mengolok saja, tapi misalnya jika ada orang yang berbicara kita harus mendengarkan. Kan banyak sekali turunan dari saling menghormati tadi. Sekian. Nah itu ya Bapak Ibu, jadi mungkin nanti ini bisa diterapkan di kelas masing-masing ya. Nah yang lebih prioritas di kelas kita itu dulu ya, misalnya apa yang perlu kita yakinkan, kita bentuk watak anak didik kita di kelas itu ya. Misalnya seperti tadi di kelas 4B itu saling menghormati, itu yang dibentuk dulu dalam beberapa bulan ini. Nah, mungkin nanti secara bertahap atau secara tidak langsung akan terbentuk sifat jujurnya. Nah, begitu pula di kelas lain ya. Itu dari kalimat-kalimat yang dominan hasil asesmen itu ya, anak-anak kita kemarin itu perlu diambil satu dulu ya, satu sifat bagikan itu diambil, kemudian itu yang coba diterapkan dulu ya, tidak semuanya. Jadi itu yang dilihat dulu ya. Dilihat bagaimana kejujurannya. Nah, ini seperti Bunda ini misalnya, ada anak muridnya yang suka malak gitu kan. Nah ini ada yang suka malak gitu kan. Itu mungkin, tetapi nanti dari keterangan seluruhannya itu ya, apa yang disukai, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan anak kita itu ya diterapkan ya, bisa dipahami gitu. Nah ini jadi ambil satu saja dulu kan. Nah, kita bentuk gitu, bentuk sifat anak ini kan. Dan di setiap kelas itu juga ya bisa berbeda-beda gitu kan, bisa juga sama. Nah itu. Jadi ini yang perlu kita bentuk. Dan semuanya Bapak Ibu ya, jadi
kembali kepada diri kita juga ya semuanya. Itu ya kita harus juga konsisten kepada apa yang kita akan bentuk kepada anak didik kita gitu. Okay? Yang lain Bunda Made, yang mari berikan kita ya sececah itu kan motivasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Tiang. Ini dipepet terus sama Bu Dena tadi diminta sebelum mereka. Nah, kaitannya dengan konsekuensi dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak tentang kesepakatan yang sudah dibuat. Kesepakatan atau keyakinan itu kan asalnya dari anak, awalnya begitu. Jadi seperti katanya Bu Deno tadi, didaftar dulu kalimat-kalimat yang mengarah ke positif dulu. Nah, ketika sudah keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh anak itu, kemudian kita mengelompokkan dan tulis dipajang, kemudian ditempel di tembok itu. Nah, kadang-kadang ada saja anak di ke-33 jumlah siswa itu ada anak yang sudah membuat kesepakatan atau dia yang melanggar sendiri. Nah, kaitannya dengan konsekuensi berarti kan kalau sudah dia melakukan pelanggaran berarti dia akan menerima hukuman sebagai konsekuensi perbuatannya melanggar yang sudah dibuat kesepakatan itu. Nah, kira-kira kalau dalam hal misalnya hukuman yang akan kita berikan kepada anak itu. Nah, ini yang saya tanyakan kepada Bu Deno. Kira-kira hukuman itu yang akan kita berikan kepada anak itu disesuaikan dengan apa yang sudah dilanggar. Nah, yang kita misalnya contohnya seperti apa? Misalnya ada anak ini kan kesepakatan kita itu menyelesaikan tugas di rumah dengan tepat waktu. Tetapi ada beberapa orang anak itu tidak mengerjakan. Yang mana alasannya, kenapa tidak mengerjakan PR, nak? Saya terlalu asik bermain HP karena saya nyewa HP karena asik sekali main HP itu, sehingga saya tidak terasa lupa saya kalau ada tugas katanya. Nah, lalu saya sebagai guru, kira-kira hukuman apa yang akan saya berikan konsekuensi pada anak tersebut? Terus, yang kedua, kenapa kamu tidak kerjakan PR? Saya pergi diajak sama ibu saya ke jenguk nenek saya, dia bilang begitu. Akhirnya saya tidak kerjakan PR. Nah, mungkin karena Tiang dalam hal ini belum begitu banyak nanti yang sesuai dengan keadaan sekarang. Kalau seperti dulu kan bisa saja kita manggil dengan kenapa kok sampai. Nah, yang minta solusinya seperti Bu Deno, kira-kira hukuman apa yang tepat? Terima kasih. Ini ada bunyi nih. Terima kasih atas permasalahan yang kita utarakan tadi. Mungkin kita tinggalkan dulu masalah hukuman. Kita berubah ke konsekuensi, ya. Kayak tadi ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Mungkin konsekuensi yang bisa kita berikan kepada siswa kita mungkin dia nanti waktu jam istirahatnya digunakan untuk mengerjakan PR itu sampai selesai. Misalnya di jam istirahat pertama dia belum selesai, lanjutkan lagi di jam istirahat kedua. Jadi kemungkinan itu akan membekas ke hati anak. Kok sendirian saya? Kalau hukuman kan berbeda pun. Kalau hukuman itu kadang kan kita suruh misalnya membersihkan lapangan, itu kadang membuat anak jadi kesel, marah. Tapi kalau konsekuensi bisa kita kasih dia menyelesaikan tugas, mungkin dia akan merasa tidak nyaman. Kok sendirian saya, tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR. Tapi itu hanya dalam waktu yang relatif singkat, tidak lama. Besok dia akan lupakan sama anak, dan itu akan membekas di hatinya. Terus habis itu saya tidak mau lagi tidak mengerjakan PR, nanti saya tidak dapat keluar main lagi, misal seperti itu. Benar. Berarti namanya sudah sepakat kita kemarin yang suruh dia. Nah, sekarang karena kamu tidak dapat kerjakan, sekarang konsekuensi kamu buat kerjakan. Teman yang lain belajar, dia
kerjakan sendiri, tidak keluar main. Seperti itu sudah tepat. Yang salah itu ketika kita memberi hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan yang Tapi dilakukan. tidak memberikan hukuman lagi gitu. Tidak, tapi hanya menerapkan konsekuensi. Ya, tadi yang 5 posisi kontrol itu ya, itu yang mungkin kalau tadi nomor 1 penghukum kita berikan hukuman, dan juga nanti akan sangat-sangat berbekas kepada anak itu kan. Gimana yang mesti kita pakai gitu dari yang kelima itu, membuat rasa bersalah sebagai teman pada anak itu, kemudian sebagai pembantu atau sebagai manajer. Nah itu yang jadi mana yang pas kita lakukan sehingga nanti anak itu ya secara tidak sadari dia itu akan selalu memperbaiki dirinya. Berarti tidak berlaku sekarang hukuman yang modelnya misalnya disuruh mengut sampah, misalnya disuruh apa istilah itu membersihkan membersihkan WC dan lain sebagainya, itu sudah tidak berlaku sekarang kan. Atau model fisik mungkin set up atau push up begitu. Jadi tidak boleh lagi seperti itu. Jadi sesuaikan itu. Jadi istilah hukuman itu yang kita hilangkan itu kan. Sehingga nanti dari yang kelima itu kan seperti yang ditayangkan tadi di video itu ya bagaimana modelnya. Jadi kalimat hukuman itu apalagi terkait dengan fisik. Nah, ini kita kena pasal aturan PP nomor 15 tahun 2000 kan, 2015 itu nanti kan kita tidak boleh memberikan hukuman fisik kepada anak didik kita. Bahaya lah. Ya ini juga kan. Jadi kita selalu diingatkan dengan PP 82 itu 2015 terkait dengan ramah anak itu. Okay. Sedikit Pak, mau saya tanyakan terkait dengan hukuman sama coba slide-nya dulu. Slide-nya. Arah hukuman, penghukum sama konsekuensi. Penghukum yakin. Ini, Coba balikkan kecil doang. ini aleh aja, menggema-gema aja, tapi penasaran. Jadi yang bersifat fisik itu ketika jam olahraga berarti itu bukan hukuman, ya. Misalnya kan kayak di sini udah bilang kayak Ini lapangan. set up lah, set up. Di situ kan pada saat jam olahraga, nah itu berarti sebuah konsekuensi, bukan hukuman. Tapi kalau di bukan jam olahraga, misalnya ibu guru made, guru made, itu berarti hukuman dari dia tidak kerjakan PR-nya. Kamu set up. bosen keliling lapangan 100 kali. Tidak boleh hukuman. Itu hukuman dia. Berarti kalau sedikit Pak. Tadi kan ada lari mengelilingi lapangan, itu termasuk konsekuensi, dah bilang kan. Ya. Nah, itu di pelajaran PJOK ya. Itu di pelajaran PJOK. Nanti misalkan kalau kita di pelajaran lain, misalkan kita anak sering terlambat terus tidak mengerjakan PR, apakah kita hukuman itu kita pakai keyakinan yang pernah kita tempel itu yang kita pakai, atau hukuman kayak gini? Kayak gitu Pak saya. Kan ada keyakinan kan hukuman misalkan kalau tidak mengerjakan PR hukumannya misalkan lari 2 kali lapangan. Nah, itu kita pakai atau kayak gini ya konsekuensinya Itu yang tidak boleh sekarang. Itu yang saya tanya. Kalimatnya itu kalau PR misalnya jangan memberikan hukuman untuk olahraga gitu larinya kan. Jadi kalau dia di jam olahraga sah-sah kalau jam olahraga boleh gitu. Ya,
itu kan? Artinya seperti itu kan? Jadi begini, jadi ketika flashback dulu di sekitar tahun 2022 kemarin kan ada pelatihan yang di mana namanya ya di Sembigi. Itu terkait pengimbasan guru penggerak ya, awal dari guru penggerak asal dari Lombok Timur. Jadi terkait dengan push up atau lari itu sudah termasuk hukuman, itu bahasanya dia. Walaupun itu di jamnya olahraga. Nah, jadi saya bingung jadinya apakah saya ikuti yang ini atau ikuti pada saat apa yang saya dapatkan dari pelatihan pengimbasan guru penggerak terdahulu itu. Nah, itu saja. Gini Pak Muhsin, kalau yang ini kan kenapa dia lari ke konsekuensi? Misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kenapa dia jatuh ke konsekuensi? Karena biasanya kan lari mengelilingi itu untuk pemanasan sebelum itu kan. Jadi anak itu kan belum sempat dia mengikuti pemanasan. Jadi ketika dia berlari dia jatuhnya ke pemanasan. Tapi berkaitan dengan yang diucapkan tadi, jika dia terlambat 10 menit, misalnya sidang ngasih dia iya melebihi dari 2 kali itu jatuhnya hukuman. Atau langsung push up tanpa ada pemanasan itu kan ya saya paham maksudnya. Jadi kalau dia sistemnya lari itu malah akan menambah terjadinya cedera anak karena dia belum melaksanakan pemanasan dulu, suruh langsung lari, itu yang mengakibatkan terjadinya cedera, begitu Bu Deno. Jadi saya cuma ingin saya tanyakan di sini ya, apakah mana yang saya gunakan itu aja sih. Ya, begini Pak Jin ya. Pendapat yang ini jadi waktu belum menerima itu waktu tahun 2021 namanya. Itu ada pengimbasan dari penggerak olahraga guru olahraga. Ya salah satunya tidak boleh memberikan hukuman fisik gitu kan. Jadi yang dimaksud itu ya seperti apa yang saya sampaikan itu, jadi sesuai dengan konsep materi yang pada saat itu. Jadi walaupun di olahraga gitu misalnya kan, jadi apa namanya misalnya dia bola kecil gitu kan, mungkin ini maksudnya kan, bola kecil. Kemudian kita berikan hukuman lain-lain gitu kan, lain-lain. Nah ini yang termasuk hukuman jadinya itu memberikan itu. Tetapi kalau konsepnya bola kecil diajarkan misalnya bola kasti apa itu, carilah apa solusi yang pas untuk terkait dengan bola kecilnya. Jangan ya nanti misalnya bola kecil kelas 1 suruh tentang bola itu kulit sampai sekeras-kerasnya. Nah itu nanti mungkin itu termasuk bagian daripada hukuman. Nah ini yang sebenarnya perlu ditanya dulu kan, tanya dulu kan konsep hukuman fisik dalam bidang olahraga itu misalnya memberikan push up atau set up atau apa namanya itu, apakah itu umum atau yang bagaimana khususnya gitu kan. Tetapi kalau kita dengar pemaparan teman kita tadi, jadi terkait dengan konteks materinya. Kalau materinya mungkin push up ya, tambah 2 kali push up-nya teman-teman yang lain 3 kali, mungkin dia 5 kali ya. Itu konsekuensinya gitu. Tapi kalau dipindahkan ke lari ya keliling lapangan sekian kali, mungkin nanti larinya juga ke hukuman gitu ya. Nah ini semangat kita. Oh ini ya. Silakan Bu Yuni. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Di sini kan kita membahas tentang keyakinan kelas. Di sini
kita disuruh untuk menyuruh anak-anak untuk mengeluarkan keyakinan apa yang harus dibuat di dalam kelas. Di sini selama 1 bulan, ada sebulan ini Lumayan, 2 minggu. 2 minggu dalam pengalaman saya 2 minggu di sini anak membuat keyakinan kelas itu tentang disiplin, Bapak. Disiplin itu kan bukan hanya sekedar datang jam 7 pagi. Nah, ini di kelas saya dulunya. Anak juga di sini membuat keyakinan kelas disiplin itu menggunakan baju seragam sesuai jadwal sekolah kan yang sudah ditetapkan. Yang jadi mengganjal di hati saya nih Bapak, ada salah satu murid saya yang tidak pernah menggunakan baju sesuai seragam. Ya, Amis. Bukan Ami. Bukan Ami. Ami di kelas 2A. Ami. Saya di kelas 2B. Ada salah satu anak saya yang tidak pernah sesuai dengan apa yang sudah disepakatin di dalam kelas itu. Nah, bagaimana saya akan Bapak menyelesaikan masalah ini? Nah, sampai 2 minggu ini dia itu tidak pernah menggunakan baju sesuai jadwal, Bapak, dan konsekuensi yang sudah mereka buat juga menyapu kelas. Masa setiap hari saya menyuruh dia terus menyapu kelas, Bapak? Nah, itu jadinya bagaimana solusinya? Disuruh beli baju, nanti uangnya tidak ada, faktor ekonomi. Itu aja Bapak, mungkin gimana Bu Dena cara penyelesaiannya? Kenapa dia tidak pernah seragam? Kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Pasti kenapa anak itu tidak mau melakukan, tidak bisa melakukan keyakinan kelasnya, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Mau marah, iya. Seperti yang Bu bilang tadi, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi karena dia tidak memiliki seragam, tidak memiliki uang untuk membeli. Jadi kalau kita mau paksa, hati nurani juga bapaknya gimana? Jadi disesuaikan saja seragamnya. Misalnya dia tidak punya seragam apa Bu Yuni? Kalau putih, celananya dia kekecilan, robek, bajunya juga kadang kancingnya tidak ada, terbuka gitu. Naji. Oh, yang ketinggalan itu tadi Naji Tulang Umeri. Pernah tinggal kelas dulu. Oke. Cuma namanya saya tahu, orangnya nanti disuruh pakai baju, kadang diolok sama temennya. Maka dia untuk kudu tangkong bilang. Ya, jadi begini ya, Bu Dini. Pertama yang terkait dengan kebutuhan dasar, yaitu ya kebutuhan anak kita, terutama dari seragam. Itu yang selalu dalam setiap pertemuan dengan wali murid itu, supaya orang tua itu memperhatikan kebutuhan anak-anak putra putri kita, gitu kan, karena nanti akan mempengaruhi pertama itu ya perasaannya minder, ini kan, ini. Nah itu yang perlu. Kemudian, nah inilah tentu sekali kita harus mengambil posisi kontrol ini dulu kan, sebagai guru gitu kan. Nah ini kita harus lebih tahu latar belakangnya bagaimana, orang tuanya bagaimana, nah sehingga bisa kita memberikan solusi. Nah kemudian nanti kita akan coba panggil, nah itu kan, datangkan orang tuanya, apa sih penyebabnya, gitu kan, kendalanya. Nah ini ya, jadi itu. Jadi kalau sudah ibu guru menerapkan salah satu di antara 5 posisi kontrol, tapi jangan sampai penghukum terus gitu kan.
paling tidak ya kita harus tahu gitu. Pertama itu ya sebagai temannya dulu kan, dengan teman kita bersikap seperti teman, dia akan terbuka mengungkapkan permasalahannya gitu kan. Kemudian sebagai manajernya kira-kira apa. Nah, setelah itu nanti ya mungkin ya dulu datang orang tuanya, kita berikan pencerahan kepada orang tuanya. Karena kalau seperti terus saja seperti itu nanti anaknya akan minder gitu kan. Nah itu. Sekolah suruh nyala. Nah ini ya. Nah itu. Jadi nanti coba kita akan panggil orang tuanya atau bersikap sebagai temannya dulu, terangkan. Ya. Apa dia bilang? Lari dia. Nah, pakai teman ya. Lari tekuer bapak jualan lari dia bapak. Ya. Mas anu aja kalau nggak ada Bukan bapaknya dia dari cerita. Bapaknya orang apa namanya dekat kiri bersih, tinggal sama ibunya terus tidak serabutan. Ya, supaya anak itu tidak lari itu bagaimana caranya? Nah ini PR kan? Supaya jadi PR itu kan? PR ibu guru supaya anaknya tidak lari dipanggil. Nah, bapak mau begitunya, kalau ada tugas juga mau dikasih bawa buat loh di anu meja. Takut Kadang takut malu. Nah ini apa kita apa namanya? Nah itulah pendekatan itu. Mungkin gampang dari cara. Oh enggak bapak, tanya aja dia. Sehingga ya takut itu malu. Mungkin bapak dengan cara khusus mungkin dengan perhatian yang Yang namanya kita tegarakan ibu. Sampai saya giniin bukunya bapak. Terus pemilih lalu wah mungkin dengan dirangkul. Nah ini ya perlunya apa namanya solusi dari orang tua kita ini supaya Bunda Emi, Bunda Madi gitu kan, menghadapi anak yang pemalu, ya yang agresif gitu. Ini masukannya bagaimana Bu? Ayo Bu Emi. Kalau saya ini super bapak. Tatkala dia itu ada masalah, kebetulan orang tuanya pisah bapak. Dia itu selalu manjat pohon yang tinggi di depan sekolah kami. Nah, setelah guru-guru sampai semua guru keluar takut kan menangin bapaknya. Ini pengalaman tiang guru. Nah, semua guru sudah keluar untuk suruh dia turun sampai dibawain galah itu pak. Ya. Nggak dia mau turun. Nah, alhamdulillah setelah saya yang datang, alhamdulillah saya keluar, saya dipanggil, padahal dia sudah kelas lain bapak. Dulu pernah saya ajar. Nah, apa yang kamu lakukan anakku seperti ini? Saya hanya melihat saja dan saya memberi yang halus, kata-kata yang halus, seperti anak saya sendiri. Anak itu turun pak, padahal sampai almarhum udah kepala sekolah saya, sampai dia jujuk pakai gegana itu. Nah kalimatnya ini yang perlu ya mungkin dari Contoh katanya pak. Dia pakai galah itu, guru ada yang sampai melempar saking seringnya. Maksudnya Bunda maksudnya apa yang Bunda sampaikan antara anak ini dengan saya bilang gini, ya Allah anakku, si Doni ke mama, saya bilang, jangan kamu berbuat bodoh anakku sayang, sini kamu sayang saya enggak Bu Guru. Langsung anak itu turun peluk saya bapak, kalau saya ingat saya nangis. Sayang. Dia peluk saya bapak, ini pengalaman saya luar biasa. Nangis dia peluk saya, Bu Guru saya sayang Sida. Kalau Sida sayang Bu Guru, kenapa kamu manjat aja tiap hari anakku? Ndek ku tahu anganku Bu Guru katanya. Tapi danu anaknya, dia mau ingin lihat orang tuanya itu kembali bapak. Dia itu perhatian berarti kan. kembali anaknya orang
tuanya itu udah satu, dia kawin lagi di Sekoto. Sementara ibunya ini jadi pembantu rumah tangga. Terus ibunya yang tua ini, saya elus dan saya tiap hari elus kepalanya. Saya peluk dia bapak, dia laki ini namanya Supendi. Supendi namanya. Alhamdulillah sampai sekarang Pak saya masih kenal. Dengan itu ibunya sendiri nangis juga sama saya, Bu Guru. Anak saya begini-gini, oh ini caranya gini. Alhamdulillah dia sekarang berubah Bapak. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah ya. Ini yang motivasi trik-trik yang kita harapkan dari sesepuh-sepuh kita ini kan. Karena beliau-beliau ini uli kasarnya itu banyak makan garam gitu. Tapi bukan pengalamannya itu bagaimana membina, membimbing anak-anak pilot tidak kurang. Ya. Yang muda-muda ini jangan dan juga apa namanya perlu juga dari orang. Sampai sekarang saya itu banyak Pak Saleh. Kalau lebaran itu anak saya banyak yang datang. Makanya Pak Saleh. Dua jempol. Nah sedikit Bapak ya. Dan juga mungkin perlu dari orang tua. Apalagi ini kita tahu orang tuanya pisah. Dan juga apa namanya perhatian orang tua mengenai pakaian. Seharusnya orang tuanya inilah yang seharusnya mendidik anaknya berpakaian kan, mengatakan bahwa kamu sekolah dan teman-temanmu berpakaian seperti ini, walaupun mungkin kita katakan dari dia itu tidak memiliki pakaian, tentu usaha dari orang tua. Bagaimana mengusahakan supaya anaknya bersama dengan yang lain, kesabaran bagaimanapun Bapak tentu kita akan berikan kepada anak itu untuk bagaimana mereka tidak minder, ya kita usahakan kan. Ya, dan juga mungkin maaf dunia dari ucapan kita, walaupun itu bukan anak kita, ya berikanlah apa namanya spesial sedikit, supaya perhatian kita kepada dia lebih terarah, dilus, nah supaya dia jangan lari lah, takut berikannya. Jadi sentuhan itu yang baik itu kan dia udah sentuh hadiah di hatinya, dia akan jadi milikmu. Jadi kalau kita simak tadi, ya bunda ini bagaimana itu mendekati. Jadi bukan kepada anaknya saja, tetapi orang tuanya itu kita sentuh. Nah sehingga orang tuanya merasa apa tadi? Dia ngambil posisi itu lima posisi kontrol itu yang dilakukan gitu kan. Nah, jadi rasa sebagai teman, pembantu, manajer ini yang diterapkan itu kepada anak didik kita, orang tua kita. Mungkin kalau sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah ini ya akan berbekas nanti kan. Tetapi kalau yang di antara tiga itu paling tidak ya insya Allah gitu kan ya, ini. Jadi kepada orang tua tersentuh juga, sehingga apa yang disampaikan tadi, jadi namanya anak kita pasti kita akan perhatikan, kita akan terus terang ya, maaf saja kan ya, ini kadang-kadang orang tua kita ya terutama dari segi pakaian di sini kan ya itu masih kurang lah gitu kan. Nah, ini dia tidak pikirkan bagaimana anaknya di sekolah itu perasaannya ini ya. Nah itu ya. Jadi sentuhannya ya itu, jadi awal-awal ini ya seperti yang dia katakan, itulah yang perlu kita berikan. Jadi pas sudah tadi ya, jadi keyakinan, disiplin, misalnya di kelas 2B itu diterapkan ke disiplin, nah itu dulu kan, nah ini kan, nanti secara spontanitas juga
keyakinan yang lain itu akan ikut gitu kan. Nah, ini. Gimana? Diskusi yang kita harapkan juga nanti bukan dari pemateri itu, boleh buat permasalahan itu kan, nanti kita cari diskusi solusinya lewat seperti ini. Ini diskusi yang luar biasa menurut saya gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang akan kita lakukan, berbagi pengalaman, apalagi kita ini masih muda-muda, butuh bimbingan, butuh sentuhan, butuh apa namanya lagi itu kan. Nah, ini. Jadi supaya kita termotivasi, bersemangat, nah ini kan. Jadi itu ya. Kegiatan temu curah. Ya betul. Nah sehingga itu karena kita ini biar mana-mana air kan, mana nyisir kan. Ya mungkin nanti kan terus terang itulah sebabnya yang buatkan dapur mungkin tidak langsung ya. Orang ini doa jual ibat. Iya. Jadi dapurnya hanya dimanfaatkan untuk nyuci doang. Susah. Ya, ini perlu ya jadi yang kita harapkan. Makanya itulah saya tunjuk sebagai koordinator komunitas belajar ya di sini ya, belajar. Jadi apa yang perlu kita lakukan setiap hari itu ini terkait dengan kita berpikir kepada anak ya, pada anak bagaimana kita mendidik, membimbing, mengajar gitu kan. Nah, ini. Jadi terima kasih kepada Bu Denok gitu terhadap pemaparan budaya positif ya terkait dengan 5 kebutuhan dasarnya, posisi kontrol, segitiga restitusinya ya. Nah ini. Jadi salah satunya adalah rasa kasih sayang, rasa diterima. Ya ini ya. Jadi perlu juga diperhatikan kepada anak kita. Itu. Jadi mungkin dari panggilannya juga kan ya. Jadi bukan seperti apa yang dikatakan tadi, bapaknya aja bilangnya saya. Jadi memang ya selalu ada lah gitu kan, selalu ada kepada setiap dana didik kita itu yang A, yang B, yang D. Itulah ya karakteristik anak didik kita. Itulah kondisi anak didik kita. Jadi jangan kita berpikir maunya kita gitu kan. Kita berpikir maunya anak itu bagaimana gitu. Kondisi anak itu bagaimana. Dinamika. Ya, ini biasa di dalam hidup ya. Dalam rumah tangga juga begitu. Kempek ya. Kurang foto mil-malik merari. Ya makanya saya bilang kasih sayang itu. Nah itu ya. Ya, jadi sampai di sini ya kegiatan kita. Mungkin ya satu kalimat penguat dari pemaparan kita kami persilakan. Jadi mari kita sama-sama mulai dari diri kita sendiri, atau mulai dari terutama kan mulai dari diri kita sendiri, terus mulai dari kelas kita dan mulai dari sekolah kita. Ayo kita sama-sama berubah, saling rangkul, saling bahu-membahu, menerapkan budaya positif di sekolah kita. Semangat! SDN 3 Brega bergerak bersama mewujudkan sekolah aman, taat, dan unggul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.